Seorang pemulung yang juga menjadi pengedar narkotika jenis sabu di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Aksi pelaku yang nekat menyembunyikan 3 plastik klip sabu di dalam Al-Quran terbongkar setelah polisi melakukan penggeledahan. Inilah suasana penggeledahan rumah milik Slamet Riyadi, seorang pengedar narkoba di kawasan Jalan Tenggumung Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu disembunyikan di dalam Al-Quran milik pria yang berprofesi sebagai pemulung ini. 3 plastik klip sabu dengan total berat 1,10 gram diselipkan dalam Al-Quran untuk mengelabui petugas kepolisian. Pria berusia 45 tahun ini mengaku nekat menyimpan sabu dalam Al-Quran lantaran panik melihat polisi datang ke rumahnya. Ngaji itu Pak, jadi saya polisi, jadi saya buka langsung dimasukkan ke Quran itu Pak. Lagi ngaji ada polisi-polisi? Berarti sampean tahu mau digerebek? Kurang tahu pokoknya. Loh, kenapa langsung taruh di situ? Ya, karena takut itu nggak kaget itu Pak saya. Takutnya kaget taruh di situ, jadi pikirnya polisi nggak bakal buka-buka Al-Quran. Kurang tahu juga. 2 kali, pertama bulan apa? Berdasarkan pengakuan tersangka, 3 klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian saat penangkapan akan diedarkan. Pengakuan tersangka tersebut, klip ini siap untuk diedarkan. Dari penerimaan pertama yaitu 3 gram di Jalan Kusuma Bangsa atau tepatnya di sekitar makam pahlawan. Diterima 3 gram dari saudara AK, masih DPO sampai sekarang, dan sampainya di rumah dipecah menjadi 15 poket. Tersisa 3 poket yang kita temukan ini, petugas temukan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Slamet Riyadi akan dijerat pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Informasi terbaru dari kasus sabu disimpan dalam Al-Quran akan disampaikan oleh Nachota Yesida langsung dari Mapolrestabes Surabaya. Nachota, silakan dengan laporan Anda. Apa alasan pelaku menyimpan sabu dalam Al-Quran? Anda dia memeriksa untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai detail kronologi, kemudian alasan, dan juga sebenarnya sudah berapa lama ini tersangka menjual narkoba. Ini langsung saja saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kasat Narkoba dari Polrestabes Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Memo, ini kita tahu sekitar kemarin kalau tidak salah, ini beritanya beredar penangkapan salah satu tersangka ini berprofesi pemulung, ini kemudian menyimpan narkoba dalam Al-Quran begitu Pak. Ini kalau boleh tahu kronologi dan juga kejadian seperti apa Pak? Baik, berawal dari informasi bahwa informasi masyarakat melalui aplikasi Joko Surabaya itu ada seseorang atau orang oknum yang mempunyai modus operandi yang aneh. Jadi dia jual narkotika yang dia simpan di salah satu Alkitab atau kitab suci agama Islam. Kemudian anggota melakukan penyelidikan dan memang benar A1, kemudian dilakukan penangkapan dan memang benar ditemukan 3 poket narkotika jenis sabu-sabu yang memang dia simpan di dalam Al-Quran. Nah, alasannya kalau begitu Pak Mungkin sambil diperlihatkan beberapa barang buktinya ini Pak, alasannya kemudian menaruh di dalam Al-Quran ini memang karena benar panik atau ada alasan lainnya Pak? Jadi dari keterangan tersangka tersebut menyatakan bahwa dia disimpan situ untuk aman, nggak mungkin akan dilihat sama anggota polisi. Nah, disimpan di dalam situ untuk modus amannya dia saja. Nah, sejauh ini pengakuan tersangka ini apakah ini baru profesi sebagai pengedar atau sudah lama atau bagaimana Pak dari hasil penyidikan? Dari hasil penyidikan kita bahwa sudah 1 bulan dia melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu itu dari seseorang yang dia kenal, DPO atas nama H. Masih kita lakukan penyelidikan dan pastinya akan kita tangkap. Nah,
Nah Pak, ini profesi tersangka atau Slamet ini adalah pemulung. Betul. Kita tahu bahwa kemudian ini ternyata terlibat dalam jaringan narkoba. Ini akankah nanti diusut lebih dalam atau bagaimana Pak? Pasti kami akan usut, karena dari pekerjaan dia katanya pemulung. Tidak semuanya jaringan narkotika itu pemulung, tidak semua pemulung. Pasti akan kita ungkap jaringan dari bawah sampai ke atas. Pasti akan kita ungkap, karena narkotika biar kita tahu bahwa enggak level menengah ke atas, sepaling bawah pun juga menggunakan. Pak, mungkin bila diizinkan kita wawancara kepada tersangka Pak, boleh mungkin? Ya. Pak Slamet, ini kalau boleh tahu alasan kemudian menjual ataupun mengedarkan narkoba ini apa Pak? Kebutuhan Pak. Kami cukupin Pak, kebutuhan keluarga Pak. Ini kemudian kemarin alasan menyimpan sabu-sabu ini di dalam kitab suci Al-Quran ini ada alasan lain Pak mungkin Pak? Gak ada lagi Pak, tinggal sisa ini Pak. Ya. Nggih. Alasannya kenapa Pak menyimpan di Al-Quran? Gak ada. Kilap. Gila Bapak saya. Ketakutan Bapak. Nah, ini kalau gue tahu Bapak ini kemudian mendapatkan barang narkoba ini memang sudah ada jaringannya atau seperti apa sih Pak? Dari Haikal itu Bapak. Dari siapa? Dari Haikal itu Bapak. Dari H ya. Nggih, dari Haikal. Nah ini sudah perkenalan dengan H ini baru-baru atau sudah cukup lama Pak? Baru 1 bulan Bapak. 1 bulan. 1 bulan Bapak. Nah, Pak, kembali lagi mungkin alasan kenapa akhirnya Pak Slamet terjerumus dalam bisnis narkoba ini apa Pak? Kebutuhan Bapak, kami cukupi kebutuhan Bapak. Ya. Kebutuhan sebelumnya sebagai pekerjaan sebagai pemulung tidak mencukupi Pak ya? Enggak Bapak. Betul Bapak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Memo, ini kemudian ini menarik adalah tadi seperti yang kita bilang ini kemudian profesinya sebagai pemulung, namun bisa menembus ke peredaran narkoba ini terjadi di Surabaya. Memang baru pertama seperti ini atau memang sebenarnya sudah banyak kasus serupa sih Pak? Dari hasil kami sudah 1 tahun melakukan penyelidikan atau penyidikan, bukan hanya menengah ke atas, di bawah pun juga. Makanya kita sama-sama masyarakat, ayo kita perang lawan narkoba. Memang kita perang lawan narkoba itu kalau hanya polisi sendiri memang berat. Makanya kita perlu butuh bantuan dari masyarakat. Informasi masyarakat adalah yang paling utama. Itu. Nah, sejauh ini pengakuan dari tersangka Pak S atau Pak Slamet ini dijualnya kemana Pak? Atau segmentasinya kemana Pak? Boleh tahu Pak? Untuk dijualnya ya di teman-teman dia, dari orang per orang yang dia kenal, kemudian yang memang narkotika jenis sabu-sabu itu yang dulu awalnya dari atas, sekarang ya memang banyak yang menggunakan. Ya. Dia teman-teman sejabatnya. Saya tanya juga dijual ke pemulung yang lain tidak. Berarti memang segmennya sudah meluas Pak Sudah Memo ya? meluas. Baik, terima kasih Pak Memo, kita tunggu nanti ada temannya kemudian nanti jaringan kita tunggu update-nya apakah nanti juga bisa ditemukan atau ditangkap teman dari tersangka yang sekarang. Terima kasih Pak. Ya. Kami kembalikan ke Andri dan juga Tisa di Jakarta. Nanti kalau saya bilang Terima kasih Nachota Yesida atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.